Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Today, we are going to talk about instructions, invitation, prohibition, and permission under the chapter You Are Invited. Jadi hari ini kita akan mempelajari bab You Are Invited. Kamu diundang. Now, what are we going to learn in this chapter? Apa yang akan kita pelajari di bab ini? Ada yang pertama instructions, invitation yang kedua, yang ketiga prohibition, and the fourth permission. Jadi ada yang namanya instruksi, ada yang namanya undangan atau ajakan, ada yang namanya larangan, dan ada yang namanya permisi atau izin. Okay, let's see. We start from instructions. Okay, instructions. Let's read this conversation. First, please bring my book tomorrow. Alright. Go to the front office and take the key. Okay. Could you pick up me later? Of course. So, from these examples, what is instructions? Let's see here. Instruction is an order or command. Jadi instruction itu adalah perintah atau permintaan, ya kan? Nah, you can write instruction in two ways. Ada dua cara menuliskan instruction. Yang pertama ada imperative, yaitu kalimat perintah. And the second one is question, yaitu yang kedua dengan kalimat tanya. Let's see how to write the sentence. Bagaimana cara menuliskannya. Yang pertama ada imperative, how to make an instruction. Nah, di sini bisa kalian lihat, untuk imperatif, formulanya atau cara membuatnya adalah menggunakan verb or kata kerja, verb atau kata kerja, plus complement. Complement di sini artinya adalah pelengkap. Okay? Yang kedua, to make it more polite, untuk membuatnya lebih sopan lagi, okay, you may use please. You may use please plus verb and plus complement. Or you may use the please in the last place of the sentence. Jadi ada di bagian please-nya itu bisa di depan atau di belakang kalimat. Let's see the example. Yang pertama ada open the door. Buka pintunya. Ini adalah bentuk yang pertama. Verb plus pelengkap. Here is the verb, open. Yang kedua, clean the window. Clean is the verb. The third, please put the bag here. Tolong letak tasnya di sini. Nah, di sini ada kata please. The fourth, bring my pen please. Tolong bawa pulpenku. Please-nya di paling belakang. And then we make an instruction by using question. Buat instruksi menggunakan kata tanya. You can use could or can plus complement. See, here is complement, sama dengan yang ini tadi. Okay? See adalah pelengkap, complement. Could or can plus complement plus please. If you add please in a sentence, it will be more polite. Okay? Jadi kalau kamu tambah please, di dalam kalimat akan menjadi lebih sopan. Let's see the example. Lihat contohnya. Can you turn on the TV? Bisakah kamu menghidupkan televisi? Could you wash the dishes? Bisakah kamu mencuci piring? The last one, could you water the flower? Maukah kamu
menyiram bunga-bunga itu, tolong. Nah, please menggunakan please dan could. Ada juga can. What is the difference between can and could? Perbedaannya adalah ketika kamu menggunakan could, it will be polite ways. Jadi kalau pakai could ini adalah cara yang lebih sopan. Dan ketika kamu menambahkan please lagi di belakangnya akan jauh lebih sopan lagi. Biasanya ini akan membuat kamu terlihat lebih sopan, could dan please. Nah, bagaimana cara meresponnya? Yang pertama adalah kamu bisa menggunakan kata okay. Jadi kalau ada yang meminta kamu misalnya clean the window, ya kan, meminta kamu membersihkan jendela, kamu bisa jawab dengan okay, or sure, tentu, of course, tentu juga, alright. Nah, ketika kamu dihadapkan dengan yang ini, kamu juga bisa menggunakan respon ini sama, walaupun dia pertanyaan, kamu bisa menggunakan respon ini, atau kamu bisa menggunakan respon yes or no. Jadi kalau ada yang bilang, could you wash the dishes? Yes, I could. Yes or no. Okay. We move to the second material. Kita pindah ke yang kedua, yaitu invitation or ajakan. Let's see the sentences here. Lihat kalimat-kalimat berikut ini. Let's go to the canteen. Can you come with us this Saturday? Will you join us to the library? Would you go to the swimming pool with us? Nah, dari kalimat-kalimat 4 ini, can you conclude what is invitation? Bisakah kamu simpulkan apa itu invitation? Okay, so invitation is the requesting of someone's company. Jadi invitation itu adalah permintaan untuk ini company ini bersama atau teman gitu. Jadi ada ajakan untuk ditemani oleh seseorang gitu, mengajak seseorang intinya. Nah, caranya ada dua, direct and indirect invitation. Yang pertama ada direct invitation, yang kedua ada indirect invitation. Bagaimana cara indirect invitation? Kamu bisa menggunakan kata let's di depannya, ya kan? Setelah itu verb atau kata kerja, setelah itu pelengkap. Dan jangan lupa ini di belakang ada tanda tanya, tanda seru. Di belakang ada tanda seru. Oke. Contohnya, let's eat ice cream after this. Mari, ayo kita memakan es krim setelah ini. Yang kedua, let's play hide and seek. Mari kita bermain alip berondok. Atau main petak umpet. Oke. Mari kita main petak umpet. Nah, it di sini adalah verbnya. Play juga adalah verbnya. Nah, ketika indirect, kamu bisa menggunakan tanda tanya di belakangnya. Format kalimatnya adalah would, or will, or can, or shall, plus verb, plus subject, plus verb, and complement. Contohnya, would you come with us? Or, can you accompany me to the grocery? Jadi itu, would you come with us? Maukah kamu datang dengan kami? Atau, can you accompany me to the grocery? Maukah kamu menemaniku ke toko? Atau yang ketiga, will you have a cup of cake? Maukah kamu mencoba kue ini? Shall we go to the market this evening? Haruskah kita ke pasar sore ini? Nah, ini adalah invitation atau ajakan yang berupa indirect. Jadi dia dengan pertanyaan. Jadi ketika kamu mendapatkan invitation, kamu bisa merespon dengan sure, yes, certainly I will come, absolutely, count me in. Count me in artinya ajak aku, ya aku ikut gitu. And then I would very much, aku mau, sangat-sangat mau. Nah,
Ini hanya beberapa, jadi ada lagi contoh yang lain, ada lagi respon yang lain ketika kamu diajak oleh seseorang. And then we move to the third things. Jadi kita akan pindah ke yang ketiga. Ada prohibition.